Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dijelaskan orientasi perkuliahan pembelajaran digital multimedia. Selamat, Anda sudah memasuki semester ini, di mana Anda akan mempelajari tentang mata kuliah yang sangat penting dan diperlukan saat ini di dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana media pembelajaran yang berbasis digital dan juga memiliki karakteristik sebagai multimedia. Saya dosen pengampu Cepi Riana dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Nah, berikut beberapa rujukan yang bisa Anda pelajari ya dari beberapa buku yang relevan untuk dibaca gitu ya. Dan ini karya dari saya sendiri ya, yang Anda nanti bisa mempelajarinya lebih lanjut ya. Memang di sini tidak ada satu buku yang khusus begitu ya. Judulnya tentang pembelajaran digital dan multimedia, akan tetapi memang ini cukup relevan ya. Ada literasi ICT media pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran yang barangkali paling dekat adalah tentang media pembelajaran, kemudian juga e-learning, konsep dan implementasi, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ada juga teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan, ada juga produksi bahan pembelajaran berbasis online. Kalau Anda ada masalah bisa berkonsultasi di 0815605746 ya. Saya kebetulan sekarang diberikan amanah untuk mengelola Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Aktivitas lainnya sebagai Sekretaris Umum atau Sekjen Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia, Asesor Badan Akreditasi Nasional, kemudian Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi. Baik, itu saja barangkali sedikit perkenalannya. Kita lanjut. Yang perlu kita sampaikan di awal adalah mengapa kita perlu mengkaji tentang pembelajaran digital multimedia. Kenapa program studi teknologi pendidikan harus mencantumkan ya, harus memunculkan satu mata kuliah, yaitu mata kuliah yang kita sebut dengan PDM ya, pembelajaran digital multimedia ini. Apa keperluannya, apa urgensinya, bahkan mungkin yang lebih pragmatis, apa sih kondisi kritisnya sehingga mata kuliah ini perlu diberikan kepada Anda semua sebagai calon teknolog bidang pendidikan nantinya gitu ya. Nah, kita akan coba bahas dalam berbagai macam perspektif ya. Nah, ada dua perspektif yang bisa kita jadikan sebagai rujukan terkait dengan pertanyaan tadi ya. Mengapa mata kuliah ini diperlukan? Mengapa kajian ya tentang pembelajaran digital multimedia ini diperlukan? Ada dua alasan paling tidak. Pertama adalah alasan teoritik ya, ataupun alasan teoritis. Alasan teoritis ini terkait dengan keilmuan dari teknologi pendidikan. Itu yang pertama ya, bahwa tentu saja mata kuliah ini muncul dari induknya. Induknya itu adalah program studi teknologi pendidikan. Nah, dari keilmuan atau body of knowledge program studi teknologi pendidikan itu salah satunya adalah mata kuliah digital dalam multimedia ini ya. Jadi mata kuliah yang tidak bisa lepas, bahkan menjadi salah satu pilar yang bisa menopang untuk establishnya ya dari program studi teknologi pendidikan. Itu diantaranya adalah mata kuliah ini ya. Yang kedua adalah tentang paradigma pembelajaran abad ke-21 ya, paradigma belajar dan pembelajaran abad ke-21. Nanti secara mendalam kita akan mempelajari itu sebagai starting point kita dalam mengembangkan berbagai macam produk media pembelajaran dalam bentuk apapun. Anda harus memahami tentang apa itu belajar, bagaimana pembelajaran, terutama di setting abad ke-21. Tentu di masa-masa lampau ya, tidak perlu kita menggunakan media digital dan multimedia. Kenapa? Karena memang tidak ada gitu ya, belum ada perangkatnya, belum ada sistemnya ya. Ekosistemnya pun juga belum memerlukan adanya keberadaan pembelajaran dengan berbantuan teknologi multimedia. Lain halnya dengan kondisi yang sekarang yang memang sudah masuk ke abad ke-21 di mana teknologi menjadi fundamental dan menjadi tulang punggungnya, menjadi backbone-nya gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan terkait dengan empiris. Empiris adalah praktek baik ataupun pelaksanaan implementasi di lapangan ya. Nah, di sini perlu beberapa kajian praktek implementasi pendidikan ya. Bagaimana implementasi pendidikan itu sekarang ini banyak membutuhkan ya berbagai macam peralatan-peralatan yang diperlukan dan berbasis teknologi. Kemudian bagaimana perkembangan ICT ini ya. Perkembangan yang relatif cepat ya, revolusioner, bahkan lebih cepat lagi yang disebut dengan perkembangan eksponensial. Kemudian yang berikut adalah digitalisasi pendidikan, penguatan profil lulusan di bidang teknologi pendidikan. Nah, itu beberapa hal yang menjadi rasionalisasi empiris ya. Kenapa kemudian kita perlu mempelajari ini? Jadi ada dua hal yang sangat berkaitan. Jadi secara teoretik Anda harus kuat, secara praktis juga Anda harus punya penguasaan yang lebih implementatif dan juga bisa berwujud dalam bentuk produk-produk yang berkualitas ya, dalam bentuk digital, dalam bentuk media nantinya, sehingga betul-betul bisa diimplementasikan dalam praktik pembelajaran gitu ya. Jadi ada dua hal yang memberikan penguatan gitu ya, dan dua hal ini sangat penting sekali. Berikutnya terkait dengan landasan yang pertama, kita mundur sedikit tadi dengan slide yang sebelumnya ya, bahwa secara teoretik kita harus mengacu pada framework educational technology atau instructional technology. Nah, kita merujuk misalnya di tahun 2024 atau 2004 ya, maaf, bahwa di situ ada definisi ya dari Association for Educational Communication and Technology atau ICT yang memberikan batasan ya, memberikan satu pemaknaan yang menjadi fondasinya bagi orang teknologi pendidikan adalah tentang konsep teknologi pendidikan itu sendiri ya. Di sini disebutkan bahwa educational technology is the study and ethical practice ya of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological process and resource ya. Jadi bagaimana konsep ini menceritakan bahwa teknologi pendidikan itu adalah sebuah studi dan juga etika ya dalam praktek ya, dalam memfasilitasi belajar dan juga meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan memanage teknologi yang tepat setelah proses dan juga sumber belajar gitu ya. Nah, oleh karena itu maka dari berbagai macam kebutuhan teknologi yang ada untuk memfasilitasi belajar dan juga meningkatkan kinerja, maka salah satu teknologi yang tepat ini adalah diantaranya adalah multimedia dan digital. Nah, bagaimana selanjutnya untuk bisa mengoptimalkan multimedia dan digital tersebut? Maka kata kuncinya menurut definisi ini perlu dilakukan dengan tiga hal. Creating ya, kita buat, kita ciptakan, kita create, kita ciptakan, kemudian using, kita gunakan, dan kemudian kita manage, kita kelola begitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengembangkan media pembelajaran apapun, yang manual, yang digital, yang analog, yang sederhana, semuanya harus berbasis pada definisi ini gitu ya, bahwa itu harus memfasilitasi untuk belajar dan meningkatkan kinerja gitu ya, dan teknologinya harus tepat juga. Jadi jangan sampai kita mengembangkan sebuah multimedia yang dengan affordable yang tinggi gitu ya, effort yang tinggi, kita udah mengeluarkan biaya, tenaga pikiran segala macam, tapi ujung-ujungnya tidak memberikan manfaat yang lebih banyak ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya, bahkan mungkin lebih tragis lagi tidak bisa digunakan karena memang tidak cocok, tidak relevan, tidak match dengan apa yang diperlukan gitu ya dalam konteks pembelajaran, itu yang tidak perlu gitu ya. Makanya kita harus merujuk pada konsep ini. Nah, yang berikutnya ya, saya juga mengutip nih dari pengertian yang sebelumnya tahun 94 ya, disebutkan bahwa kawasan teknologi pendidikan itu ya, ataupun pengertian teknologi pendidikan itu adalah teori dan praktek. Kemudian dalam hal apa? Dalam hal desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian terkait dengan proses dan juga sumber untuk belajar gitu ya. Ini definisi yang barangkali banyak juga dirujuk sampai sekarang gitu ya, bahwa teknologi pendidikan itu adalah teori dan praktek. Dalam hal apa? Dalam hal mendesain, mengembangkan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian terkait dengan proses dan sumber untuk belajar gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka memang ini kita perlu jadikan rujukan gitu ya. Ini definisi yang kedua.
Yang berikut, nah ini yang perlu kita nanti perdalam ya. Apapun media yang kita kembangkan, kata kuncinya satu saja ya. Yang pokok adalah apakah media pembelajaran sumber belajar digital ataupun digital multimedia tersebut harus menjadikan para siswanya belajar. Bukan sebaliknya, bukan semata-mata hanya sekedar untuk alat bantu guru ataupun dosen ketika mengajar. Multimedia digital ketika digunakan, ternyata meringankan beban, kemudian tidak menjadi menyulitkan buat para gurunya. Guru jadi lebih mudah dalam mengajar gitu ya. Tidak hanya itu ya, perspektifnya harus mendahulukan supaya apa yang diciptakan oleh pengembang ini, oleh Anda semua nantinya yang menciptakan media pembelajaran digital ini harus benar-benar bisa menjadikan para siswa kita belajar. Seperti definisi yang kita pahami selama ini ya, bahwa yang disebut dengan belajar itu adalah sebuah proses perubahan perilaku, behavior change, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui interaksi dengan lingkungan. Dan lingkungan yang dimaksud di sini adalah sumber belajar, gitu ya. Nah, di sini definisi yang juga sangat diperlukan ya untuk kita pahami bersama-sama. Jangan sampai ini menjadi keliru, gitu ya. Jangan sampai ibaratnya begini, kalau kita sebagai seorang sales gitu ya, maka kita harus memahami tentang product knowledge, harus sangat paham sekali produk yang kita jual gitu ya, supaya nanti bisa meyakinkan orang pembeli untuk bisa membeli produk kita. Sama juga seperti ini, jadi kalau Anda harus tahu identitas Anda adalah sebagai seorang teknolog pendidikan yang core-nya harus memahami tentang apa itu belajar. Kita akan mempelajari nanti dalam topik tentang belajar dan pembelajaran ya, yang akan menjadi fondasi dalam pengembangan media pembelajaran ini. Nah, berikutnya tentu dalam konteks yang lebih luas ya, bahwa produk media pembelajaran dalam bentuk digital dalam multimedia ini sesungguhnya itu kita perlukan untuk apa? Untuk menjadi solusi terhadap berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan juga pembelajaran. Itu poin yang penting juga ya. Jadi kalau tujuan pendidikan itu sudah digariskan, sudah ditentukan, baik itu di skala nasional maupun di skala institusional gitu ya. Dan bagaimana tujuan tersebut bisa terwujud, maka kita perlu implementasi. Nah, dalam implementasi itu ada kurikulum, ada guru, ada siswa, ada sarana, ada kebijakan, ada biaya. Gitu ya. Nah, di sini nanti peran dari produk ya media pembelajaran itu harus menjadi solusi untuk berbagai macam permasalahan dalam pendidikan. Nah, di sini lahir teknologi pendidikan ya. Di sana ada pendekatan, ada cara, ada teknik, ada alat, ada sarana, ada prosedur, model, software, bahan yang itu semuanya harus menjadi solusi untuk bisa mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan ini, gitu ya. Itu yang harus kita ingat. Jadi kalau Anda nanti sebagai pengembang teknologi pendidikan, satu hal yang bisa memastikan Anda itu menjadi benar-benar seorang teknolog pendidikan yang handal, yang profesional. Ya, diantaranya adalah apakah produk yang Anda buat itu harus bisa atau tidak menjadikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi, gitu ya. Itu diantaranya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana bahwa semua perangkat media pembelajaran yang kita kembangkan itu harus berbasis ya pada teori yang tepat gitu. Ini bedanya antara Anda dengan orang-orang yang yang teknis gitu ya. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang juga menguasai secara teknis ya tentang bagaimana membuat sebuah media, bagaimana membuat atau menguasai tentang internet, menguasai tentang bahasa program, bahkan ya menguasai tentang software dalam pembuatan multimedia misalnya kan. Nah, ketika mereka membuat media pembelajaran mungkin hanya berbasis pada feeling aja gitu ya, tidak berbasis pada filosofi yang tepat. Nah, bedanya kalau dengan Anda harus memiliki filosofi yang tepat. Nah, sekarang ada perkembangan yang terjadi ya di masa lampau, di abad ke-18 bahkan teori belajar yang paling banyak digunakan namanya connectionism. Di sini teorinya paradigma behavioristik ya, bahwa pengetahuan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Maka muncul teori stimulus response SR-bonds ya. Nah, ada juga disiplin mental, ada juga B.F. Skinner ya dan seterusnya. Nah,
Dalam perkembangannya muncullah teori konstruksi